Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Iriana SPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Gresik. Di sini saya mengampu pendidikan bahasa Jawa di SMP Negeri 5 Gresik. Setelah saya menjalani proses perjalanan panjang pendidikan guru penggerak selama 6 bulan, saya bisa menimba ilmu-ilmu yang saya jadikan bekal untuk bisa saya realisasikan dalam kegiatan nyata pembelajaran saya di kelas. Awalnya, saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya tertarik dengan kata penggerak, yaitu geraknya. Di mana di sini saya membayangkan bahwa menjadi seorang guru penggerak adalah menggerakkan berbagai elemen dan komunitas pendidikan yang ada di sekitar. Sehingga dengan bekal kekuatan yang ada dalam diri saya yakin program ini akan bisa merubah diri saya untuk menjadi pendidik yang lebih baik yang bisa merubah paradigma saya di dunia pendidikan. Sudah belasan tahun saya mengabdikan diri menjadi seorang guru yang tentunya banyak sekali pengalaman tentang pembelajaran yang saya dapatkan. Namun di dalam pendidikan guru penggerak ini saya merasakan bahwa saya harus merubah paradigma yang selama ini saya gunakan seperti cara pandang dan pemahaman kita tentang bagaimana pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Ki Hajar Dewantara juga mempunyai prinsip kepemimpinan seorang guru, yaitu Engarso Sung Tulodo. Maka orang tua atau guru sebagai suri tauladan anak dan siswa. Ing madya mangun karso, yang di tengah memberikan semangat ataupun ide-ide yang mendukung. Tutwuri handayani, yang di belakangan memberikan motivasi. Sehingga sistem pendidikan yang dilakukan yaitu menggunakan sistem Among atau Among metode. Artinya guru itu menjaga, membina dan mendidik anak dengan kasih sayang. Guna memenuhi kebutuhan pengembangan bakat, anak didik harus merasa merdeka. Minat dan bakat siswa itu harus merdeka untuk berkembang seluas mungkin. Konsep itu yang dibawa Ki Hajar Dewantara bagi bangsa ini, dengan harapan tak digerus perkembangan zaman, serta menjadi cetak biru dalam membangun pendidikan Indonesia. Dalam program pendidikan guru penggerak, saya juga telah belajar tentang nilai dan peran guru penggerak sebagai pengajar bahasa Jawa. Saya selalu menerapkan perubahan-perubahan yang baik setelah saya mengikuti program guru penggerak ini. Mengedepankan prinsip menghamba pada murid, menjadi among murid, serta menuntun kemerdekaan mereka dalam pengembangan bakat dan minatnya. Kemudian membuat visi dan misi sekolah. Diskusi moderasi visi dan prakarsa perubahan sekolah bersama kepala sekolah, pengajar praktik, dan rekan guru. Serta budaya positif. Budi pekerti dan pembiasaan yang baik merupakan indikator pencapaian dalam pembelajaran bahasa Jawa. Anak-anak dibekali karakter unggah-ungguh yang baik untuk bekal kelak mereka hidup di masyarakat dan paham akan nilai-nilai luhur bangsa. Selain itu, saya harus bisa menerapkan segitiga restitusi yang merupakan salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya.
Mencoba teknik coaching kepada siswa untuk membantu mencari solusi dari permasalahan yang ada. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini, bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Restitusi membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan. Sangat penting bagi guru menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan permasalahannya dan berbuat lebih baik lagi. Guru dapat menggunakan kalimat seperti, "Semua orang pasti pernah berbuat salah," bukan malah menyudutkan dengan memperjelas kesalahannya. Di dalam pendidikan guru penggerak, saya dikenalkan dengan kegiatan pembelajaran yang menggunakan pembelajaran diferensiasi dan pengelolaan sosial emosional baik untuk diri saya dan peserta didik. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi akan memberikan dampak bagi sekolah, kelas, dan terutama kepada murid. Setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tidak semua murid bisa kita beri perlakuan yang sama. Jika kita tidak memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan murid, maka hal tersebut dapat menghambat murid untuk bisa maju dan berkembang belajarnya. Selain itu, penerapan pengelolaan sosial emosional juga dapat menjadi strategi sekolah dalam memastikan well-being peserta didik, sehingga proses belajar yang dialami di sekolah dan di luar sekolah menjadi sebuah proses konstruktif dan menyenangkan. PSE dapat mengurangi stres dan tekanan yang dialami dalam proses belajar, sehingga membantu peserta didik menjadi individu yang memiliki sikap positif baik terhadap diri maupun terhadap orang lain dalam berkehidupan sosial. Sebagai pemimpin pembelajaran pada tahapan akhir dari siklus pembelajaran Merdeka, saya melakukan rangkaian supervisi klinis dan percakapannya dengan paradigma berpikir coaching secara langsung dengan rekan sejawat. Melakukan pra-observasi berupa percakapan mengenai bagian dari pembelajaran yang akan menjadi fokus pengembangan. Melakukan observasi pembelajaran di kelas, membuat catatan lembar observasi sebagai data yang akan digunakan sebagai pasca observasi. Setelah mendapatkan data hasil supervisi, saya melakukan percakapan pasca observasi dengan dihadiri oleh pengajar praktik. Pada sesi ini, saya mempraktikkan pemberian umpan balik berbasis coaching dan percakapan coaching tentang refleksi dan kalibrasi. Di dalam proses pendidikan guru penggerak, sebagai pemimpin pembelajaran juga mempelajari pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan tersebut melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang sama-sama menjunjung tinggi suatu nilai kebajikan tertentu dan keduanya sama-sama benar, namun tertantang karena saling bertentangan satu dengan yang lain. Dalam proses pengambilan keputusan, selain mengikuti 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, keterampilan yang telah kita pelajari pada modul-modul sebelumnya, misalnya keterampilan coaching. Karena keterampilan ini membekali seorang guru untuk menjadi coach bagi dirinya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan melihat berbagai opsi solusi sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik. Dan akhirnya, saya bisa menciptakan prakarsa perubahan dan menghasilkan sebuah program yang berpihak kepada murid, yaitu mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler Sekar Riko, Seni Karawitan Giri Loko. Program yang berawal dari keprihatinan saya melihat aset di sekolah yang tidak tersentuh. Dengan berbasis kekuatan diri, saya memulai mengawali program ini
kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar di bawah bimbingan dan pengawasan sekolah dan diselenggarakan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian murid. Saya mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler Sekar Riko, Seni Karawitan Giri Loko. Itulah bentuk perubahan yang saya lakukan selama menjadi calon guru penggerak. Selama menjadi calon guru penggerak, saya mengalami tantangan yang luar biasa. Mulai dari seleksi saya mengandung besar sampai saya melahirkan setelah pelaksanaan Lokakarya 5. Alhamdulillah, bayi penggerak pun lahir dengan sehat. Sungguh perjuangan yang sangat berkesan. Tapi dengan keyakinan diri saya bisa menempuhnya dan bersyukur saya bisa melaksanakan sampai di ujung kelulusan. Inilah pengalaman yang luar biasa, namun tentunya tidak bisa terlaksana jika tidak ada dukungan dari semua pihak. Terutama Ibu Yuli Rahmawati sebagai pengajar praktik saya dan Ibu Kiki Oktavia Aditama sebagai fasilitator. Dan tentunya teman-teman sejawat dan sesama calon guru penggerak 5 Srikandi dari kelompok A603 Gresik yang selalu saling memberi support. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Salam guru penggerak. Saya Ulfa Iriana, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.